pertengahan tahun pokoknya. Lamarannya ntar lagi. Prewed, prewed nanti di Solo. Pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Lakuin sih Kak El, banyak Doain doa aja, baik. doain yang terbaik. Makasih ya. Kak El, Setelah El Rumi melamar Syifa Hadju dengan cara yang begitu romantis di Lauterbrunnen, Swiss, pada 2 Oktober 2025 lalu, persiapan pernikahan keduanya kini dikabarkan semakin matang. Pasangan selebriti ini disebut-sebut telah mantap melangkah ke jenjang pernikahan dan berencana menggelar hari bahagia mereka pada pertengahan tahun 2026 mendatang. Kabar tersebut pertama kali dibocorkan oleh Ahmad Dhani, ayahanda El Rumi, yang mengungkapkan bahwa putranya dan Syifa telah memiliki rencana serius untuk menikah. Hal senada juga disampaikan oleh Deswita Maharani, sosok yang dikenal dekat dengan Syifa Hadju. Ia menyebutkan bahwa pasangan tersebut sudah mulai melakukan berbagai persiapan penting jelang pernikahan, menandakan keseriusan keduanya dalam menyambut babak baru kehidupan bersama. Senang ya. Pertengahan tahun pokoknya. Pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Salah satu persiapan yang telah dilakukan El Rumi dan Syifa Hadju adalah menjalani fitting busana yang rencananya akan dikenakan dalam prosesi lamaran. Tahapan ini menandakan bahwa momen istimewa tersebut kini tinggal menghitung waktu. Keduanya pun disebut ingin memastikan setiap detail tampil sempurna jelang acara penting dalam perjalanan cinta mereka. Tak hanya itu, Ahmad Dhani juga membocorkan informasi menarik lainnya. Ia mengungkapkan bahwa El dan Syifa memilih kota Solo sebagai lokasi pemotretan prewedding dengan mengusung konsep adat Jawa yang kental. Pemilihan konsep dan lokasi tersebut mencerminkan keinginan pasangan ini untuk mengangkat nilai budaya, sekaligus menghadirkan nuansa sakral dan elegan dalam rantaian menuju hari bahagia mereka. Oh, kemarin udah fitting baju buat lamaran. Nggak tahu saya masa apa. Lamarannya ntar lagi. Prewed nanti di Solo. Sebenarnya itu kita memperkenalkan tren 2026 sih, tren pernikahan, karena memang Brand Story setiap tahun itu mengeluarkan tren untuk menjadi acuan lah bagi para calon pengantin untuk mendapatkan inspirasi untuk konsep pernikahan. Nah, makanya di situ Syifa juga jadi salah satu muse untuk kita untuk mempromosikan acara kita. Kini El Rumi tampak semakin menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan segala hal menjelang hari pernikahannya. Putra kedua dari musisi ternama Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu terlihat kian fokus menata rencana masa depan bersama sang calon istri, Syifa Hadju. Setiap tahapan persiapan pun dijalani dengan penuh pertimbangan, menandakan komitmen kuat El dalam menyambut babak baru kehidupannya. Menariknya, ketika ditanya mengenai konsep pernikahan yang akan digelar, Ahmad Dhani justru memberikan jawaban yang terbilang tak biasa. Dengan nada santai, ia menyebut dirinya sudah habis duit dan memastikan tidak akan menggelar pesta pernikahan mewah atau royal wedding seperti yang banyak diperkirakan publik. Pernyataan tersebut sontak mencuri perhatian, mengingat keluarga Ahmad Dhani dan Maya Estianty selama ini identik dengan gaya hidup glamor dan kerap menjadi sorotan. Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah pernyataan Ahmad Dhani tersebut hanya sekedar candaan atau justru menjadi isyarat bahwa pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju akan digelar dengan konsep yang lebih sederhana. Saya maunya sih Royal Javanese ya, kalau El nggak tahu. Kalau dari cerita El sama Syifa, mereka itu pengen semua konsepnya itu mereka yang bikin. Jadi mereka nggak mau ngerepotin orang tua, nggak mau menyusahkan gitu. Jadi dan kita juga pihak orang tua ngerasa mereka sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan ini sendiri. Gitu. mungkin bener ya
kali aku juga nggak tahu ya. Jangan dapat infonya dari aku ya. Harus tanya langsung sama yang dimintain baju. Busananya cuma baru untuk pre-wed dan acara yang kemarin kita tahu semua. Desainnya nanti kita nggak mau mendahuluin, barangnya udah jadi. Tinggal nanti tunggu El sama Shiva untuk post di IG-nya masing-masing. Jadi saya nggak mau ngasih tahu dulu bagaimana desain-desainnya itu. Diketahui sebelumnya, momen lamaran El Rumi kepada Shiva Hadju sempat membuat warganet terpana. Suasana romantis yang tercipta kala itu sukses mencuri perhatian publik. Namun di balik kemegahan dan keindahan momen tersebut, ternyata lamaran itu tidak direncanakan secara khusus dan terbuka untuk keluarga besar. Sang ayah, Ahmad Dhani, musisi legendaris sekaligus pentolan grup band Dewa 19, bahkan mengaku tidak mengetahui rencana putra keduanya untuk melamar sang kekasih. Rupanya, El sengaja merahasiakan rencana tersebut. Ia ingin menghadirkan kejutan manis bagi sang ayah, sekaligus menjaga agar momen lamaran tetap terasa spesial dan berkesan. Namun di luar dugaan, rahasia itu terbongkar lebih cepat dari yang diperkirakan. Ahmad Dhani ternyata sudah lebih dulu mengetahui rencana tersebut dari Al Ghazali, kakak kandung El, yang memperoleh bocoran sebelumnya. Meski kejutan itu akhirnya tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana, Ahmad Dhani tetap memberikan respons yang sangat positif. Iya, rencananya si El tuh mau surprise, tapi Al udah bocorin ke saya. Jadi waktu dia WA, waktu dia mau video call, saya udah tahu ini pasti mau surprise gitu. Mumpung dapat calon istri yang cantik, ya cepet aja ambil. Ya. Berarti udah. Nah ini juga sesuai. Ketek sop bola utat yang ditekek nang disaut. Nah, apa tuh artinya? Apa tuh artinya? Artinya apa Pak De? Ya Shiva kan cantik, baik hati, udah langsung nikahin aja, lapain lama-lama. Lakuin sih Kak El, Doain aja ya, doain yang terbaik. Makasih ya. Makasih ya semua ya, makasih ya. Makasih, Kak El. Doain yang terbaik aja ya pokoknya ya. Apa yang bikin mantep Kak El? Iya, alhamdulillah. Doain ya, semoga lancar teman-teman. Ntar Nyangka nggak sih kawan? nggak nyangka Seperti apa sih? Seperti apa sih Shiva? nggak nyangka kok. Terima kasih ya, makasih ya. Dari awal tuh El sudah menunjukkan keseriusannya dia gitu, bahwa dia ngedeketin Shiva itu bukan untuk dipamer-pamerin doang ke kemana-mana, bukan cuma buat ditenteng-tenteng doang gitu. Tapi memang dia punya niatan yang baik untuk hubungan ini. Aku nggak tahu, kalau buat aku gini nih, ini tuh kan kayak drama percintaan ya. Kalau di spill, kalau ada spoiler, jadi nggak seru kan? Kayak kalian nonton film terus kita kasih tahu endingnya kan nggak seru ya. Jadi dinikmatin aja episode per episodenya. Kemarin episodenya El Cipa pendekatan, episodenya El Cipa mengumumkan kalau mereka pacaran, langsung semua El Cipa. Terus El Cipa mengumumkan sekarang mereka tunangan, ini udah episode berikutnya nih. Nah, tunggu aja episode berikutnya. Ya doain aja kalau El sama Shiva ya, tapi ya ikut mendoakan semoga kalau emang anaknya seneng ya aku bener-bener bahagia. Loh kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia, kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianti adalah mertua yang sangat enak. Menelisik perjalanan asmara El Rumi, putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini memang dikenal memiliki pesona yang memikat, terutama di kalangan wanita cantik. Dari masa remajanya, kisah cinta El kerap mencuri perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan. Diketahui, Amanda Manopo disebut-sebut sebagai cinta pertama El Rumi. Keduanya menjalin kedekatan sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Meski hubungan itu terjalin di usia muda, banyak yang menilai keduanya sempat menunjukkan kemistri kuat. Namun, kisah cinta remaja itu tak bertahan lama dan berakhir tanpa banyak diketahui publik. Setelah hubungan dengan Amanda Kandas, El Rumi kemudian menjalin asmara dengan aktris cantik Marsha Arwan. Hubungan keduanya berjalan cukup lama dan bahkan disebut sebagai kisah cinta paling berkesan bagi keluarga besar El. Maya Estianti dan Ahmad Dhani pun sempat menunjukkan keakraban dengan Marsha, seolah merestui hubungan mereka. Sayangnya,
Kisah yang diharapkan berujung di pelaminan itu harus kandas di tengah jalan. Usai berpisah dari Marsha, Elle sempat menikmati masa lajang cukup lama. Namun, namanya beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah wanita. Ia sempat digosipkan dekat dengan Eka Jaspel, lalu dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan Fuji. Ini yang paling dari semua bintang tamu. Nah, ini paling aku kangen ini. Yang paling membuat hatiku rindu. Kamu juga aku nggak? Iya dong, kangen. Kan aku suka chat Bunda. Iya sih, kita sih kalau walaupun kita udah lama nggak muncul, tapi kita masih chat-chatan di mana? Di WhatsApp, tuker-tukeran nomor apa ini? Bikin kutek bareng. Orang nggak tahu aja kan sih. Semua pacar anaknya Bunda yang menurut Bunda tuh, ini Bunda suka banget walaupun nggak berjodoh ya Bunda ya. Siapa nih Bunda? Gak ada, siapa ya? Kalau gue sih anak-anak tuh beda-beda ya karakter pacarnya ya. Tapi yang kayak mantannya anak-anak yang masih sering kontak tuh Marsha tuh. Masih sering kontak ya kan. Terus kalau yang sekarang lagi pacaran tuh kayaknya yang Tisa ya kayaknya sering, karena Tisa kan dulu tinggal di rumah yang sering ketemu gitu. Oh, oke. Karena dulu kebetulan tinggal di rumah Pejaten. Ya nggak tahu, aku sih nggak tahu ya, aku cuman sekelibat aja, cuman pernah baca sedikit komennya, terus kayak aku nggak tahu menahu soal mereka berdua, aku udah nggak pernah ketemu juga, jadi udah nggak tahu ya yang terbaik lah buat mereka berdua. Kayak gitu. Ya, itu udah biasa lah, itu namanya konsekuensi kita lah sebagai public figure. Pastinya orang ada yang pengen nge-ship kita sama siapa, senangnya lihat kita sama siapa, jadi ya diterima aja. Tapi ya kalau memang sudah mengganggu ya mohon jangan mengganggu gitu. Tapi kan kalau aku nggak ada hubungannya ya, jadi nggak usah komen-komen lagi di aku. Jadi ya aku juga nggak bacain sih sebenarnya, jadi terserah lah. Sih aku nggak terlalu, sekarang kayaknya belum ya. Aku juga orangnya cuek, nggak terlalu aku pikirin, jadi ya sukses aja buat semuanya gitu. Pokoknya sama semuanya aku baik-baik aja kok, jadi kalau emang ngeliat yang kayak gitu sih ya support aja gitu. Aku nggak pernah bilang iya atau enggak, jadi kayak ya udah biarin kalian nilai sendiri aja. Kalau aku sih ya seneng aja kalau misalnya masih melanjutkan karir, aku juga masih happy kok dengan kerjaan aku sekarang. Terus aku juga nggak terlalu mentingin hubungan asmara gitu. Ya kalaupun aku punya, mungkin aku juga nggak terlalu akan aku publish kan, dari dulu aku orangnya kayak gitu, jadi ya kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.